Dalam periode ini, saya juga ingin menceritakan pengalaman. Ada periode sebelumnya kan saya bercerita tentang pengalaman berdampingan dengan orang yang sakit dalam situasi COVID-19. Dalam periode ini saya juga ingin bercerita tentang pengalaman melayani saudara-saudari yang meninggal pada situasi COVID-19, melayani keluarga yang sedang berduka. Di antara sekian pelayanan itu ada satu pengalaman yang membuat saya sangat tersentuh dan tidak bisa berbicara banyak. Bahkan dalam khotbah juga saya tidak mau bicara banyak karena dalam situasi yang sangat sulit. Ada seorang ibu bulan awal April kemarin dia meninggal. Di dalam keluarga dia punya suami sudah meninggal, dia hidup dengan 2 anak, 1 anak sudah menikah, 1 belum. Dan menariknya ibu ini yang Katolik, sedangkan 2 anak tidak. Sore itu saya tiba-tiba dihubungi oleh salah satu pengurus gereja setempat, pengurus lingkungan. Romo, bisa nggak nanti malam kita adakan misa untuk seorang ibu yang baru meninggal hari ini. Saya bilang, meninggal karena apa ini Bu? Oh, meninggal karena sakit ini. Bukan COVID-19? Ya, bukan Romo. Karena saya kenal. Oke, dia baru meninggal di rumah sakit ini karena penyakit ini. Oke, saya akan datang, saya bilang. Yang membuat saya merasa terharu adalah ketika saya datang, tidak ada orang. Kecuali pengurus gereja, cuma 1 ibu dan 2 anak ini. Mereka tidak terlalu mengerti Katolik. Hanya ibu ini. Lalu sepakat dalam misa bagaimana. Akhirnya ada lagu, 1-2 lagu dinyanyikan kami berdua, saya dengan pengurus gereja itu dan anaknya hanya mengikuti secara pasif. Dan saya layani sampai kemudian ada pemakaman juga saya pergi. Dan cuma kami ada 4 apa itu, lalu di pemakaman ada 5. Ini adalah suatu pengalaman iman yang luar biasa. Mengapa? Karena dalam situasi-situasi ini, situasi sulit ini, orang meninggalkan kita. Yang bisa menolong kita hanya keluarga. Kadang-kadang sebagai seorang gembala juga, kita tidak bisa hadir dalam situasi itu. Berarti apa? Keluarga benar-benar ditinggalkan sendirian. Mereka tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Padahal kebutuhan rohani dalam situasi sulit macam ini memang sangat diperlukan. Karena itu saya dalam situasi tentu, kalau bukan karena COVID-19, berarti saya masih bersedia untuk melayani. Bukan saja melayani orang yang meninggal, tapi juga melayani keluarga yang ditinggalkan. Karena dalam situasi itu keluarga menjadi tidak berdaya. Kalau misalnya dia tidak punya siapa-siapa, berarti ini membuat situasi makin sulit. Mereka menderita karena keluarganya pergi untuk selama-lamanya. Mereka juga menderita karena tidak ada penghiburan dari siapapun. Karena itu pelayanan rohani menjadi sumber kekuatan baru, terutama dalam situasi sulit ini. Kembali ke pengalaman tadi melayani ibu yang meninggal ini, saya menyadari bahwa memang hanya Tuhan yang bisa mampu menguatkan kita. Memang dalam misa itu saya hanya dialog dengan pengurus gereja. Saya bilang Tuhan sertamu, dia jawab dan sertamu juga. Mengaku nyanyi-nyanyi juga berdua. Ketika pemakaman panjang sekali karena yang menggali kubur juga 2 orang doang.
Jadi Salam Maria sampai berdua itu terus ulang. Tapi inilah proses pelayanan. Bagi saya tetap melayani yang terbaik. Jangan pernah untuk menunda. Seteguh cappuccino, enak rasanya. Salam cappuccino.